Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Yang saya hormati dan muliakan para hadirin hadirat, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU, mudah-mudahan hadir di Zoom, dan seluruh pengurus Fatayat, para narasumber, ada Bu Nyai Nur Rofiah, ada Gus Anik, Bu Nyai Ifah dan Bu Nyai Ifati, ini Ifah dan Ifati, dan Gus Ulil, tadi Kiai Ulil Absar Abdallah, dan semuanya saya hormati dan saya muliakan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana pandangan teks ya, atau bagaimana teks berbicara tentang kesetaraan dan keadilan gender. Dan juga tadi sudah disitir oleh Gus Anik keputusan Bahsul Masail di Lombok dan di Lirboyo, yang itu menurut saya juga sangat monumental, maka Nadul Mar'ah fil Islam. Dan tadi bagus banget sebetulnya kalau itu diimplementasikan dan dijadikan standar maroji ya, atau bisa dijadikan makhaz juga untuk beberapa keputusan-keputusan setelahnya. Baik, saya diminta oleh panitia untuk berbicara soal peradaban berkeadilan gender dalam perspektif Islam Nusantara. Jadi kalau tadi dari teks, saya ke realitas ya, ke realitas yang nyata kita hadapi sehari-hari di Indonesia dan juga di Nusantara pada secara keseluruhan. Nanti kita nggak usah berdebat apa itu bedanya Nusantara dan Indonesia ya, karena ada banyak pendapat soal itu. Baik, saya ingin melihat gini, Islam Nusantara ini bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Banyak orang pertama melihat pada aspek kesejarahan, yang kedua realitas sosial. Jadi kalau ngomongin peradaban, menurut saya pasti terkait, terutama di Nusantara ya, di Indonesia, itu kita melihat sejarah pada masa lalu, kalau sejarah masa lalu dan realitas hari ini. Yang kemudian kita ingin juga memotret ke depan. Jadi sebenarnya kita berbicara 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tetapi saya ingin melihat juga harus diperhatikan konstitusi. Karena kita hidup di nation state, negara bangsa yang tidak bisa terlepas dari kerangka ini. Dan yang terakhir nanti adalah soal masa depan. Ini yang mungkin nanti akan kita lihat bagaimana melihat peradaban berkeadilan, lebih khusus lagi berkeadilan gender, perspektif Islam Nusantara. Lah, 3 hal ini menurut saya sangat berkait satu sama lain ya. Sejarah pasti akan mempengaruhi realitas dan juga mempengaruhi konstitusi, dan nanti tiga-tiganya akan berkontribusi untuk merumuskan masa depan atau masa depan peradaban atau peradaban masa depan yang kita cita-citakan. Kemarin di Muktamar Pemikiran NU kita berbicara soal imagining the future society. Lah ini juga saya kira kita membicarakan itu. Di antaranya mengimajinasikan peradaban ke depan yang seperti apa. Tadi teks-teks sudah berbicara. Lah sekarang saya ingin mencoba melihat dalam perspektif Islam Nusantara yang pada aspek kesejarahan, realitas, konstitusi sebagai satu kesepakatan berbangsa, dan juga ke depan. Pertama saya ingin melihat soal sejarah. Kelihatan nggak ya? Kecil banget ya. Saya kira sejarah Nusantara ini tentu saja tergantung siapa yang membaca ya. Sejarah itu kan tergantung siapa yang membaca dan siapa yang menafsirkan. Bisa patriarkis, bisa memiliki empati terhadap perempuan, bisa juga yang lain. Lah, tetapi menurut saya ingin membaca sejarah Nusantara itu pernah mengapresiasi dan menorehkan peradaban yang cukup bagus bagi perempuan. Dan ini jarang diekspos, jarang diungkap. Baik yang masa lalu ya, sebelum dijajah oleh Belanda, maupun juga setelah dijajah oleh Belanda, termasuk hari ini sebetulnya banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia. Makanya saya
Dulu aneh ya, ini termasuk nanti peradaban Nusantara. Segitu banyaknya perempuan Indonesia, tetapi tidak ada yang dicalonkan atau mencalonkan pemimpin Indonesia ini, presiden atau wakil presiden. Ini juga satu catatan. Oke, tapi kembali ke sini, misalnya pada abad ke-7 ya. Ini abad ke-7 berarti kan sama dengan, kira-kira masih selaras dengan masa Nabi ya. 674 Masehi itu di Indonesia, di Kerajaan Kalingga sudah ada Ratu Shima. Ini sudah menjadi ratu. Saya tidak akan memperpanjang ini ya karena waktunya, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini sudah ada Ratu Shima. Lalu kemudian di Kerajaan Mataram kuno juga sudah ada Ratu Pramodawardhani. Terus kemudian seterusnya itu yang saya sudah bikin deretan itu semua adalah perempuan. Baik sebelum Indonesia dijajah maupun setelah kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan. Lah juga pada abad-abad penjajahan Belanda juga banyak, termasuk Aceh itu hampir berapa tahun itu, hampir lebih dari setengah abad ya, dari 1675 sampai 1999 ya, itu dipimpin oleh perempuan, Sultanah Aceh itu. Terus juga ada di Sulawesi Selatan itu yang memimpin hampir 55 tahun, itu dipimpin oleh perempuan, kerajaan di Sulawesi Selatan, namanya Ratu Aisyah Wetanri Ole. Artinya saya ingin mengatakan, kalau kita mau mengekspos sejarah Nusantara, terutama juga soal keislaman ya, nanti ada Syekhah Fatimah Al-Banjari yang sering diungkapkan Syekh Arsyad Al-Banjarinya, yang berkali-kali diungkap adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Padahal juga di situ di Banjar itu ada Syekhah namanya Fatimah Al-Banjari. Beliau juga menulis kitab dan banyak sekali ulama-ulama perempuan yang itu dicatat oleh sejarah, termasuk Tengku Fakina. Terus kemudian ya kalau kesini sudah adanya Ahmad Dahlan, ya Hashim Ash'ari, ya Khairiyah Hashim Ash'ari, istri Mbah Hashim, dan banyak sekali saya kira, termasuk ya, ini ada banyak deretan. Teman-teman juga bisa melihat itu sudah dikumpulkan oleh Kupipedia, yang sebetulnya kalau kita mau mengakses pengetahuan tentang ini sudah lumayan banyak sekarang ini. Oke, tapi saya ingin mengatakan ini modal historik. Ya, ini modal sejarah yang bisa dijadikan argumentasi dan landasan kita untuk membangun peradaban ke depan. Coba kita lihat realitas hari ini. Realitas hari ini menurut saya juga ini ada modal sosial budaya ya. Tadi Gus Ulil menyebut misalnya salah satu berbicara peradaban adalah berbicara realitas yang sekelompok orang yang itu dinamis. Lah saya ingin mengatakan Nusantara ini termasuk mayoritas jelas mayoritas penduduk adalah Muslim. Ya, mayoritas penduduk Muslim, karena itu kita bisa mengklaim sebetulnya bahwa ini adalah peradaban Islam. Bisa mengklaim peradaban Islam karena jumlah Muslim itu 87%. Dan Muslimnya adalah Muslim Nusantara. Yang salah satu karakter Muslim Nusantara adalah melindungi kelompok-kelompok minoritas agama yang lain. Nah ini yang menurut saya penting, termasuk nanti bagaimana kaitan dengan relasi perempuan. Saya ingin mengatakan misalnya semua perempuan di Nusantara, di Indonesia, saya akan mengatakan semuanya bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja itu. Ibu-ibu yang di rumah saja itu bekerja di wilayah domestik. Apalagi yang kemudian bekerja di wilayah publik. Apalagi yang double-double, di publik iya, di domestik iya. Hampir semuanya perempuan Indonesia bekerja. Beda dengan di negara-negara yang lain, yang kadang bekerja aja dilarang. Di Indonesia enggak. Bahkan pekerjaan di Indonesia semuanya hampir sudah dilakukan oleh perempuan. Kecuali mungkin beberapa ya. Jabatan tertentu hampir perempuan, kecuali militer sama polisi, mungkin yang belum ya. Dan mestinya tidak ada larangan. Kapolda sudah, ya tapi masih Panglima TNI sama Kepala Polri yang belum ya. Ketua MUI, Ketua MUI, Ketua NU, Menteri Agama lah itu belum. Lah ini yang artinya menteri, sebagai menteri kan sudah ya. Lah ini yang peluang itu ada. Lah ini nanti yang hambatan kultural ya.
Lah hanya saja ini apresiasinya masih belum adil. Apresiasinya belum adil. Misalnya kerja-kerja domestik itu nyaris tidak pernah dianggap sebagai pekerjaan. Lalu kemudian kalau ada perempuan bekerja di domestik dianggapnya tidak bekerja. Itu kan menurut aku tidak adil sejak dalam pikiran. Apalagi nanti dalam perbuatan. Lalu banyak perempuan menjadi pemimpin tadi ya, pemimpin politik, pemimpin di budaya, ekonomi dan seterusnya itu. Tetapi ini hambatan kulturalnya juga besar. Tidak gampang perempuan jadi pemimpin. Tadi yang baru saya katakan. Ini berapa banyak perempuan Indonesia yang hebat. Bahkan punya reputasi internasional dan bahkan reputasi intelektual yang tertinggi. Tapi sistem politik kita tidak mengakomodasi perempuan untuk menjadi wakil maupun presiden. Dari 3 pasang, 6 pasang berarti kan. 3 pasang dari 6 orang. Masa satu pun tidak ada. Artinya ini sistem politik kita juga masih belum ramah dan mengapresiasi perempuan. Ini misalnya satu catatan semacam ini masih ada. Tetapi pada sisi yang lain juga perempuan punya peluang gitu loh, punya peluang untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Tetapi hambatan kultural politiknya juga cukup besar. Lalu juga di Indonesia ini banyak organisasi-organisasi perempuan. Baik organisasi massa, profesi, saya kira banyak sekali. Tetapi lah ini ada catatan juga, mungkin kemandiriannya, terus keterpengaruhannya dan seterusnya masih belum setara dengan laki-laki. Lah tentu ini juga ada banyak faktor, sistemik ya, sifatnya sistemik. Lalu banyak tafsir agama yang adil gender juga di Indonesia. Tadi yang sampaikan Gus Anik, Bu Nyai Iva, Nyai Ifati, nanti Bu Nur Rofiah, dan juga di luar banyak sekali tafsir-tafsir adil gender yang diproduksi oleh ulama perempuan atau ulama Indonesia. Ini menurut aku kekayaan, meskipun catatan saya belum mainstream itu ya. Lalu kemudian juga ada KUPI. Bagi saya ini KUPI itu satu nilai plus bagi peradaban Indonesia, Nusantara. Ulama perempuan KUPI muncul di Indonesia, ini sesuatu banget bagi peradaban dunia. Karena di luar sana, boro-boro mereka mau mengakui keulamaan perempuan atau memberikan posisi yang terhormat, mengakui aja tidak. Lah di Indonesia bukan sekedar diakui, tetapi juga ada wadahnya organisasi untuk merumuskan fatwa, merumuskan hasil tafsir-tafsir keagamaannya. Ini menurut aku, meskipun menurut saya nanti ada catatannya belum mainstream. Nah inilah yang tantangan-tantangan membangun peradaban yang harus dilakukan. Tapi saya ingin mengatakan ada modal sejarah, ada modal sosial dan budaya, dan ini yang lebih penting lagi, tadi sudah saya jelaskan, adalah soal konstitusi. Konstitusi kita itu menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan. Menjamin segala warga negara yang disebut di situ memiliki kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang sama, gitu. Sama. Lah, ini menurut saya konstitusi, artinya konstitusi kita sudah menjamin. Dan kalau kita baca konstitusi hari ini, itu menurut aku sangat keren banget konstitusi Indonesia itu dalam konteks relasi gender. Tetapi memang ada problematik itu di turunannya, yaitu di peraturan perundang-undangan dan ke bawahnya, termasuk perda. Nah inilah tantangan membangun peradaban. Nah saya ingin mengatakan satu, ada modal historical, modal sosial, modal kultural, modal politik, tetapi juga ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang ini harus diurai, apa sebetulnya dibalik itu semua. Lah ada soal pemahaman keagamaan, ada soal persepsi yang belum tuntas di pikirannya, ada juga hambatan-hambatan kultural yang lain, soal mitos misalnya, budaya ya, nanti soal budaya dan yang lain-lain yang itu menurut saya menjadi tantangan kalau kita mau membangun peradaban berkeadilan. Nah itu harus dibaca. Lah karena itu saran saya ke depan ya, kalau kita mau membangun peradaban ini tentu peradaban nggak bisa turun dari langit. Ya betul, peradaban tidak bisa turun dari langit. Peradaban adalah pergulatan kemanusiaan manusia dengan seluruh aspek kehidupannya. Aspek politik, budaya, ekonomi, sosial, intelektual, spiritual, itu adalah bagian dari
pilar-pilar peradaban. Lah, pilar-pilar peradaban ini harus kita perhatikan kalau kita bangun peradaban ke depan. Lah, diantaranya tadi, misalnya pada aspek agama, nggak mungkin kita berharap agama akan sepenuhnya adil, tafsirnya ya, tafsir agama akan sepenuhnya adil gender. Pasti ada yang tidak adil gender. Sebagaimana juga hukum dunia, tidak seluruh orang itu akan baik, pasti ada orang yang jahat. Begitu juga di wilayah sosial, politik, dan ekonomi. Lah, karena itu sebenarnya pergulatan, kontestasi antara kebaikan dan kejahatan dalam konteks ini adalah hal yang biasa. Lah, itu harus kita sadari, jangan pernah berpikir bahwa dunia itu akan seragam dan kemudian pro dengan kita. Tetapi yang paling penting, arah peradaban ini kemana? Siapa yang memenangkan, memengaruhi arah peradaban ke depan? Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Termasuk misalnya tafsir agama. Tentu kita harus menggunakan tafsir agama yang adil gender, yang adil sosial, yang adil politik untuk menciptakan peradaban ke depan. Begitu juga soal budaya. Kita ambil budaya yang adil. Sejarah yang adil. Yang tidak adil, karena itu sudah terjadi, nggak usah direproduksi terus-menerus. Karena itu hanya akan menginspirasi ketidakbaikan. Sebaiknya diinspirasi adalah ke sejarah-sejarah baik. Sebagaimana Al-Quran juga selalu mengambil pembelajaran dari sejarah-sejarah untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan. Gitu. Lah, itu kira-kira. Terus kemudian konstitusi kita sudah menjamin. Lah, tentu nanti juga ada, karena itu saya mengusulkan misalnya perlu ada advokasi kebijakan politik yang adil gender. Saya senang undang-undang kita, undang-undang perkawinan misalnya, itu sudah usianya sudah mensetarakan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Bagi saya ini satu progres. Satu 19 tahun di atas 18 tahun, yang kedua sama laki-laki dan perempuan. Itu perjuangan lama yang ingin kita harapkan. Dan kemarin baru tahun 2021 ya, itu baru diputuskan. Ini menurut aku capaian-capaian politik hukum kayak gini perlu dicatat. Meskipun di dalam undang-undang perkawinan masih ada banyak catatan yang lain. Masih menganggap perempuan sebagai ibu rumah tangga misalnya. Hanya laki-laki yang kepala keluarga. Padahal faktanya banyak sekali perempuan menjadi kepala keluarga gitu. Nah, itu hal-hal kayak gini tuh, karena itu menurut saya agenda ke depan. Kalau Fatayat ingin berkontribusi membangun peradaban berkeadilan, mau tidak mau Fatayat harus melakukan advokasi kebijakan politik ya yang adil gender, politik dan hukum. Karena politik dan hukum itu penting. Termasuk tadi misalnya soal mahram. Ya, hadisnya jelas. Tetapi sekarang ini sebetulnya sudah dimansuh oleh kenyataan dan oleh hukum juga. Karena sekarang hampir semua, bukan hampir semua, banyak perempuan yang haji, umroh, dan bepergian, ini termasuk panjenengan semua di sini, ini kan gak ada mahramnya datang ke sini. Lah itu, dan itu udah biasa di Indonesia. Bahkan haji umroh juga mahramnya tadi negara. Mahramnya adalah sistem hukum dan sistem politik yang menjamin perempuan secara aman. Karena makosid atau maksud dari hadis ini adalah keamanan dan kenyamanan keselamatan perempuan untuk bepergian. Tidak harus dengan mahram dalam arti person, tetapi bisa sistem. Termasuk sistem politik dan sistem hukum. Misalnya itu keren banget. Lah, ini yang menurut saya perlu diadvokasi kebijakan itu ya. Terus kemudian reformasi birokrasi dan politik yang adil gender. Ini kan seperti saya katakan tadi, sistem politik kita masih belum ramah perempuan, masih belum sensitif terhadap perempuan. Kalau ya partai yang dipimpin perempuan pun tidak mencalonkan perempuan misalnya. Ini kan hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan soal hak ya, tapi hitung-hitungannya kalah menang. Lah masa sebetulnya kan hak itu bukan soal kalah menang, tapi soal posisi. Bahwa perempuan punya hak, karena itu mesti harus dicalonkan. Bahwa kemudian kalah, ya sudah, itu realitasnya begitu. Tetapi harus ada perwakilan perempuan untuk di sana. Seharusnya ya menurut saya, kalau sistem politik kita adalah ramah perempuan. Lalu reformasi sistem pendidikan adil gender. Sistem pendidikan kita masih, kurikulumnya saya kira masih perlu dibenahi. Baik yang formal maupun informal. Dan juga, tapi sudah ada banyak progres. Di Indonesia misalnya laki-laki dan perempuan sudah biasa campur, meskipun ada banyak kasus, tapi saya kira bukan
tidak boleh mengeneralisir ya. Ada kasus misalnya soal kekerasan seksual. Tapi secara keseluruhan menurut saya dalam satu forum, satu majelis, majelis pendidikan lalu kemudian laki-laki dan perempuan campur, itu satu progres. Di beberapa negara di Timur Tengah, misalnya negara Islam, itu pasti diharamkan misalnya. Lalu penguatan kapasitas pengetahuan dan profesionalitas perempuan, itu juga satu agenda yang harus ditingkatkan supaya kita betul-betul bisa bukan bersaing ya, karena ini bukan kompetisi, tetapi kita bisa mengimbangi gitu, mengimbangi realitas kehidupan yang memang membutuhkan kapasitas itu. Lalu tadi reinterpretasi sumber-sumber agama yang adil gender, ya tafsir, fikih, usul fik, bahkan juga saya kira sudah mulai dan di Indonesia cukup banyak modal itu. Lalu melakukan rekonstruksi sistem pengetahuan yang adil gender. Nah ini yang agenda KUPI. KUPI mau mencoba membangun sistem pengetahuan yang adil gender. Lalu kemudian melakukan mainstreaming ya sistem pengetahuan yang adil gender itu ke seluruh lini kehidupan. Lah kalau agenda-agenda ini dilakukan dengan modal-modal yang saya sebutkan, termasuk modal agama, modal budaya, modal sosial, menurut saya inilah peradaban yang akan kita petik di masa akan datang. Mari kita melakukan ini untuk peradaban yang berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.